Halo guys, balik lagi sama gue Dinan. Kali ini gue mau ngasih rekomendasi lagi nih buat kalian yang lagi nyari handphone tapi yang gak mahal-mahal banget. Ya gak harus baru, gue akan ngerekomendasiin handphone second yang masih lumayan oke sih di tahun 2021 ini. Ini handphone keluaran 2018, namanya adalah Samsung J6 Plus. Ingat ya, ini ada plusnya. Soalnya sebelum ini juga ada yang namanya J6, dia ukurannya lebih kecil. Nah, kalau misalkan yang di sini kebetulan unitnya yang gue pegang warnanya merah ya. Dan untuk storage-nya ini gue pegang RAM 4/64 karena dia juga ada yang 3/32-nya. Di sini dia ada dua kamera yang masing-masing atasnya 12 megapiksel dan bawahnya 5 megapiksel. Di sini juga ada flash. Di sini ada tulisan Samsung dan untuk warna merahnya ini merah marun atau merah tua, entahlah ya, tapi kayak darah gitu sih untuk warna merahnya. Nah, kalau kita ke sebelah kiri, di sini ada tombol volume up untuk gedein suara, volume down untuk ngecilin suara. Kalau kita ke sebelah kanan, di sini ada tombol power sekaligus yang bisa berfungsi sebagai sidik jari. Nah, untuk portnya sendiri di sini dia belum Type-C kayak handphone sekarang ya. Dia masih pakai USB Type-B. Di sini ada lubang jack untuk colokin headset. Oke, kita coba buka dalamnya ya. Nih, untuk tampilan menu startup awalnya seperti ini. Kalau kita masuk ke menunya, dia bakal khas Samsung banget sih. Khas Samsung di sini interface-nya sih emang nyaman banget. Kenapa? Karena lebih mudah digunakan ya. Bahkan untuk orang yang baru belajar main smartphone pun pasti langsung cepat untuk menguasainya. Nah, kalau kita coba buka tentang ponsel, di sini untuk versi Android-nya dia udah pakai versi One UI ya. Dan untuk Android-nya udah Android 10. Nah, coba kita ulik sedikit kameranya. Di sini kita lihat ya mode untuk kameranya di sini. Kita masuk ke set. Di sini ada Focus Live yang biasa buat bokeh-bokeh ya. Cuman kan kalau Samsung nyebutnya Focus Live. Nah, kalau misalkan kita ke sebelah kanan, di sini ada video dan di sini ada lainnya. Lainnya ini kita bisa pakai selfie lebar. Kalau misalkan kita pengen selfie yang lebih luas, ada foto rangkaian, ada panorama juga dan ada mode profesional. Mode profesional ini kalau kalian pengen ngatur pencahayaan segala macam ini bisa kalian atur secara manual. Oke, coba kita back. Di sini juga tadi ada tulisan stiker. Kita klik. Di sini kalian akan langsung ya khas Samsung banget tahun 2018 nih, yang ada foto-foto dijadiin stiker gitu. Ini kalau misalkan kalian foto selfie atau foto orang lain, nanti bakal ada stiker-stiker kayak gini yang lucu banget sih sebenarnya. Kalau buat diupload ke IG atau ke TikTok atau lain-lain. Nah, itu untuk kamera. Sekarang kita coba video. Untuk settingan videonya, di sini kita masuk untuk maksimal kamera belakangnya itu bisa sampai resolusi Full HD 1920 x 1080. Untuk depannya ini juga bisa sampai 1920 x 1080 untuk Full HD Plus juga ya. Nah, itu untuk videonya. Review ya. Dari tadi hanya bahas spek, cuman gue nggak bahas review sedikit. Untuk kamera dari Samsung J6 Plus ini sebenarnya kalau untuk kamera belakang ya dan video belakang ini lumayan oke ya kalau menurut gue pribadi ya. Soalnya kan pendapat orang pasti beda-beda. Cuman kalau untuk kamera depan atau video depan ini gue ngerasa agak kurang natural untuk warnanya. Kenapa? Karena nanti kalian bakal lihat sendiri dah. Gue akan share hasil videonya di sini. Oke? Sekarang kita coba masuk ke mode Focus Live-nya. Kita tes sedikit aja untuk keburamannya kayak apa sih. Nih. Di sini kita bisa atur ya untuk buramnya mau semana. Jadi kalau misalkan kita semakin tinggi, objek di samping-sampingnya itu akan semakin buram. Kita coba klik. Nah, untuk hasilnya nanti akan gue sertakan juga di video. Coba gue agak jalan cepet. Dari sini sih gue kelihatan agak sedikit patah ya. Cuman mudah-mudahan dan nggak mungkin juga sih hasilnya nanti lebih baik. Jadi kalian yang nilai sendiri aja ya. Gue agak lari. Ya gitu hasilnya. Oke. Ya guys, ini adalah hasil video kamera depan dari Samsung J6 Plus. Ya untuk hasilnya kalian lihat sendiri ya. Udah bagus atau belum. Dan untuk kualitas mic-nya, suaranya kalian yang bisa nilai sendiri. Suara gue jelas atau enggak. Ya sorry pakai masker sih. Oke, sekarang kita bahas speknya aja ya. Kita bahas agak teknis sedikit, tapi gue nggak akan bahas panjang-panjang ya, karena gue juga nggak terlalu paham sebenarnya. Di sini dipakainya Exynos 7810. Ya ini Exynos tahun 2018 maksudnya ya. Jadi kalau misalkan untuk game, gue udah coba main PUBG, itu masih agak frame drop, bahkan sering juga bukan ngelag ya bahasanya, cuman kayak patah-patah gitu. Tapi kalau untuk main ML atau Magic Chess, mungkin kalian ada yang main Magic Chess, ini udah bisa banget. Oke? Untuk baterai yang dipakai di sini 3300 mAh. Gua udah coba pakai ini dan
bertahan sih kalau seharian ini bisa kalau misalkan kalian nggak terlalu banyak YouTubean atau nggak terlalu banyak main game. Tapi itu akan makin cepet ya kalau kalian sering main game atau sering YouTubean. Nah, kira-kira apa lagi yang belum dibahas? Harga, oke. Untuk secondnya ini, gue lihat di marketplace sih orang pada naruh 1,5 ya, 1,5an itu tergantung kondisi juga, entah ada lecet, entah ada baret, atau misalkan dia full set atau segala macam. Jadi kalau misalkan kalian nyari handphone yang gak terlalu mahal, tapi udah punya RAM 4, internal 64, dan Samsung lagi, gak ada salahnya kalian ambil J6 Plus aja, selain desainnya juga keren. Speknya juga lumayan kok untuk tahun 2021 ini. Oke, sekian video dari gue. Kalau misalkan nggak suka sama video ini, boleh dislike video ini. Tapi kalau suka, like. Kalau perlu, share dan subscribe. Yo. Oke, see you. Thanks. Bye.